Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febila Nusantara Prastia. Saya dari mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, NIM 18184202001. Di sini, saya akan mempresentasikan artikel matematika mengenai pemanfaatan GeoGebra dalam pembelajaran matematika. Agenda presentasi saya yaitu yang pertama, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Perkembangan teknologi yang pesat membuka peluang dan jalan baru dalam mengerjakan banyak hal, termasuk untuk mengembangkan dunia pendidikan. Saat ini, telah banyak berkembang teknologi untuk menunjang pembelajaran matematika, yakni sebagai media pembelajaran matematika. Salah satu media pembelajaran yang saat ini telah berkembang demikian pesat adalah komputer dengan berbagai program-program di dalamnya. Salah satu program komputer dalam pembelajaran matematika untuk menunjang tujuan dan pembelajaran matematika itu sendiri, yaitu aplikasi GeoGebra. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk memberikan gambaran mengenai pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan media pembelajaran GeoGebra. Yang kedua, untuk memvisualisasikan konsep-konsep matematis, serta sebagai alat bantu untuk mengkonstruksi konsep-konsep matematis, terutama dalam materi geometri. Yang ketiga, untuk menstimulus peserta didik agar lebih responsif pada proses pembelajaran, serta tidak gagap terhadap perkembangan teknologi di masa mendatang. Kemudian pembahasan. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai GeoGebra, apa sih pengertian GeoGebra itu? GeoGebra pertama kali dikembangkan oleh Markus Hohenwarter dari Austria pada tahun 2001. GeoGebra merupakan kependekan dari geometri dan algebra atau aljabar. GeoGebra adalah program komputer untuk membelajarkan matematika, khususnya geometri dan aljabar. GeoGebra ditunjukkan untuk pembelajaran dan pengajaran matematika dari tingkat sekolah dasar sampai universitas. GeoGebra ini bisa diunduh secara gratis dari www.geogebra.com. Pemanfaatan GeoGebra ada 3, yaitu yang pertama, dapat menghasilkan lukisan-lukisan geometri dengan cepat dan teliti dibandingkan dengan menggunakan pensil, jangka, atau penggaris. Yang kedua, adanya fasilitas animasi dan gerakan-gerakan manipulasi atau dragging pada proses pembelajaran GeoGebra dapat memberikan pengalaman visual yang lebih jelas pada siswa dalam memahami konsep geometri. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi untuk memastikan bahwa lukisan yang telah dibuat benar. Adapun pendapat siswa tentang GeoGebra ini. Program ini sangat membantu untuk melihat apa yang berubah ketika saya mengubah sesuatu yang lain. Dengan program ini, kita dapat bereksperimen secara luas dan bebas, serta mencoba banyak hal untuk menemukan solusi sendiri terhadap suatu masalah. Yang ketiga, ketika mempelajari konsep turunan, jika kita menggerakkan suatu titik menuju suatu titik yang lain, kita akan menyadari bahwa garis potong tersebut merupakan garis singgung. Dan banyak pendapat siswa lainnya. Nah, GeoGebra sangat diminati kan? Peran GeoGebra sebagai media pembelajaran matematika. Yang pertama, sebagai alat konstruksi. Digunakan untuk memvisualisasikan konstruksi konsep matematika tertentu. Misalnya, mengkonstruksi lingkaran dalam maupun lingkaran luar segitiga. Yang kedua yaitu sebagai alat bantu proses penemuan. Alat bantu bagi siswa untuk menemukan suatu konsep matematis. Dan yang ketiga, sebagai media demonstrasi dan visualisasi. GeoGebra dapat dijadikan media untuk memvisualisasikan materi geometri.
Adapun menu toolbar dalam GeoGebra. Yang pertama yaitu File. Untuk membuat, membuka, menyimpan, dan mengekspor file serta keluar program. Yang kedua yaitu Edit dan View. Untuk mengedit lukisan dan mengatur tampilan. Yang ketiga yaitu menu Option. Untuk mengatur fitur tampilan. Yang keempat yaitu Help. Untuk menyediakan petunjuk teknis penggunaan program GeoGebra. Kemudian yaitu contoh pengaplikasian GeoGebra. GeoGebra dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik parabola dengan persamaan fx sama dengan a x min b kuadrat plus c. Memanfaatkan tool slider GeoGebra untuk mengetahui karakteristik parabola dengan mengubah nilai parameternya. Misalnya, bagaimana bentuk parabola jika nilai A positif, bagaimana jika A negatif, bagaimana pula dengan nilai B, dapat dinyatakan bagaimana jika nilai B berubah, bagaimana jika B bernilai 0, dan sebagainya. Untuk lebih dijelasnya, gambarnya seperti ini. Nah, ini. Kemudian contoh pengaplikasian yang kedua yaitu menggambar grafik fungsi sinus. GeoGebra dapat juga dimanfaatkan untuk mengetahui karakteristik grafik fungsi trigonometri, yaitu dengan fungsi kosinus fx a sin b x min h plus k. Dengan fasilitas slider, dapat diketahui karakteristik dari masing-masing grafik fungsi trigonometri dengan mengubah nilai a, b, h, dan k pada persamaan grafik tersebut. Untuk lebih jelasnya, gambarnya seperti ini. Contoh pengaplikasian yang ketiga yaitu mengilustrasikan sifat dua lingkaran yang berpotongan. Garis yang melalui titik-titik potong kedua lingkaran yang berpotongan tegak lurus dengan garis yang melalui kedua titik pusat lingkaran-lingkaran tersebut dapat dibuktikan dengan menggunakan definisi layang-layang. Nah, bagaimana membuktikannya? Salah satu sifat layang-layang adalah diagonalnya yang berpotongan tegak lurus. Hal ini dapat membuktikan bahwa garis yang melalui titik-titik potong tersebut, yang melalui salah satu diagonal layang-layang tersebut, tegak lurus dengan garis yang menghubungkan titik-titik pusat kedua lingkaran, yang merupakan salah satu diagonal layang-layang tersebut. Nah, sudah terbukti kan? Untuk lebih jelasnya, gambarnya seperti ini. Nah, kesimpulannya, program GeoGebra dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika dengan beragam fasilitasnya. GeoGebra dapat dimanfaatkan untuk media pembelajaran matematika untuk mendemonstrasikan atau menvisualisasikan konsep-konsep matematis, serta sebagai alat bantu untuk mengkonstruksi konsep-konsep matematis. Nah, di era pandemi sekarang ini, program GeoGebra sangat bermanfaat sekali bagi siswa dan guru. Dengan adanya GeoGebra ini, siswa tidak lagi kesulitan untuk mengetahui fungsi-fungsi dari grafik geometri, kemudian mengetahui karakteristiknya, dan membandingkan grafik-grafik tersebut. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.